Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah padanya, dan juga nikmat sehat. Dan tentunya juga tak lupa nikmat kita bisa bertalabul ilmi di pagi hari ini walaupun lewat media. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan demi keberkahan majelis di pagi hari ini kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Siapapun Anda. Anak kecil bisa meninggal. Orang remaja bisa meninggal. Dewasa, bahkan orang yang sudah tua bisa meninggal. Orang miskin bisa meninggal, orang kaya juga bisa meninggal. Rakyat biasa bisa meninggal, para pejabat pun bisa meninggal. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Ma indakum tanfud wa ma indallahi bakin. Apa yang ada pada sisi kalian pasti binasa. Tetapi apa yang hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang kekal selamanya. Oleh karena itulah maka keyakinan bahwa kita akan mati harusnya menjadikan kita cerdas. Dan orang yang cerdas itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, kemudian mempersiapkan sebelum kematiannya. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik melebihi ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena tidak ada perbekalan yang lebih baik melebihi taqwa Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesoleh apapun manusia, sehebat apapun amalan yang ia amalkan di dunia, seseorang tidak akan mengetahui akhir kehidupannya kecuali seorang nabi yang diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dijamin masuk surga atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Adapun kita-kita, umat yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun amalan Anda, tidak akan tahu akhir kehidupan Anda seperti apa. Tidak akan tahu kematian kita diakhiri seperti apa.
Makanya para ulama sering mengatakan ibrah itu bukan di mana Anda meninggal, tapi ibrah itu bagaimana kita meninggal. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal dalam posisi su'ul khatimah. Tapi ada juga orang-orang yang meninggal dalam posisi husnul khatimah. Makanya karena dalam kematian seseorang manusia terbagi menjadi dua, ada yang baik akhirnya dan ada yang buruk akhirnya. Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Kalau Nabi SAW mengulang-ulang doa ini, padahal dia seorang Nabi, dijamin masuk surga, diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla, dia takut dan senantiasa mengulang-ulang doa ini, apatah lagi kita. Di zaman Nabi SAW, di akhir-akhir hidup beliau, ada seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan katib wahyi, penulis wahyu Nabi SAW. Bahkan Rafi ibn Khadij, seorang pemanah di zaman Nabi SAW, memuji bagaimana khusyuknya sahabat ini, bagaimana cintanya dengan Al-Quran dan kebaikan, sesuatu yang sangat menakjubkan di zaman itu. Bahkan Ibnu Umar juga memuji dan mengatakan, Ya subhanallah, sawaman qawaman, hafidhan sawaman qawaman. Orangnya penghafal Quran, rajin sholat malam, bahkan rajin berpuasa. Siapa dia? Dia Rajal ibnu Anfawah. Rajal ibn Anfawah. Ketika di akhir hayat Nabi SAW, muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya Al-Aswad Al-Ansi yang dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailani. Kemudian Musailamah Al-Kadzab yang kemudian berakhir di tangan Wahsy Ibnul Harb. Kemudian Tulaiha Ibnu Khuwailid Al-Asadi dan Sajah bintul Harith dan yang lainnya. Ketika itu Nabi SAW mengutus Rajal ibn Anfawah untuk menasihati Musailamah Al-Kadzab dan kembali ke jalan yang benar. Berangkatlah Rajal ibn Anfawah ini dengan tujuan mendakwai Musailamah Al-Kadzab. Akan tapi Allah takdirkan di tengah jalan dia mendengar Nabi SAW meninggal dunia. Ketika sampainya dia di tempat Musailamah Al-Kadzab di Bani Hanifah, tiba-tiba terjadi dialog keduanya. Dan Musailamah Al-Kadzab menjanjikan kalau seandainya engkau wahai Rajal mengatakan di hadapan orang-orang Yamamah, khususnya Bani Hanifah, bahwa aku adalah seorang nabi yang berserikat dengan Nabi Muhammad SAW, maknanya sepeninggal Rasul akulah penerusnya, menjadi seorang nabi, maka engkau akan dijadikan wazir, menteriku, penasehatku, dan engkau akan mendapatkan ini dan itu. Ya subhanallah, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Rajal ibn Anfawah, penulis wahyu Nabi SAW, cinta dengan Al-Quran dan kebaikan, bisa berubah menjadi orang munafik. Dan dia bukan seorang sahabat, dia seorang munafik. Tiba-tiba dia ketika diberikan kesempatan bicara di depan Bani Hanifah, dia mengatakan kepada Bani Hanifah, ketahuilah bahwa pimpinan kalian Musailamah Al-Kadzab adalah seorang nabi, penerus Nabi SAW, dan aku diutus untuk menyampaikan ini. Murtad dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW
pernah suatu ketika menemui 4 para sahabat. Salah satunya Rajal dan juga Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan di hadapan mereka dan mengatakan, "Bikum dirsukum fin nari kal jabalil Uhud." Di antara kalian ada yang giginya kelak di neraka seperti gunung Uhud. Mendengar hal ini Abu Hurairah radhiyallahu an ketakutan. Jangan-jangan Nabi SAW bersabda mengisyaratkan kepada dirinya. Akan tetapi ketika terjadi perang Yamamah, yang banyak para penghafal Quran meninggal, itu pula sebabnya Umar meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dan mencetaknya. Karena para penghafal Quran banyak meninggal di perang Yamamah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Rajal ibn Anfawah berada di samping Musailamah al-Kadzdzab dan dibunuh oleh Zaid ibn al-Khattab. Dia pun sujud dan mengatakan, "Demi Allah, aku melihat Dajjal di samping Nabi palsu." Kenapa Abu Hurairah sujud? Dia teringat sabda Nabi SAW tadi bahwa sabda itu bukan mengarah kepada dirinya, tapi mengarah kepada Rajal ibn Anfawah. Menunjukkan bahwa hidayah milik Allah. Sekelas Rajal ibn Anfawah yang bermulazamah bersama Nabi saja bisa berubah, apatah lagi kita. Sebaliknya, di zaman itu ada orang yang mengaku nabi palsu, namanya Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi. Dia mengaku nabi palsu. Kita tahu bahwa di permulaan dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah, tidak ada orang yang mengaku Nabi. Ya, karena orang yang mengaku Nabi di zaman itu berisiko besar. Bagaimana Nabi yang jelas-jelas Nabi asli saja, yang jelas-jelas manusia pilihan Allah, yang jelas-jelas dibekali mukjizat-mukjizat yang luar biasa, itu saja tidak lepas daripada ejekan, cacian, makian. Dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah umat, dikatakan pengacau, bahkan diancam untuk dibunuh. Sehingga orang takut mengaku menjadi nabi. Bahkan ketika hijrah Nabi SAW ke Madinah pun, tahun pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8, tidak ada orang yang ngaku nabi. Karena risikonya berat. Tapi Nabi SAW seperti disebutkan dalam sejarah, setelah lama hidup di kota Madinah, kekuatan semakin bertambah, pengikut semakin banyak. Manusia mencintai Nabi SAW lebih mencintai anak mereka, orang tua mereka, harta mereka, dan orang-orang yang mereka cintai. Maka mereka memandang bahwa jadi seorang nabi itu enak. Jadi seorang nabi itu dihormati. Mulailah muncul orang-orang yang mengaku nabi palsu. Salah satunya Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi. Lah, Tulaiha ini mengajak kaumnya untuk mengakui dirinya seorang nabi. Maka sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengutus Khalid ibnu Walid, Saifun bin Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sedikit pasukan untuk membunuhmu Tulaiha dan memerangi orang-orang yang murtad dari para pengikutnya. Berangkat Khalid. Namun sebelum keberangkatannya memerangi Tulaiha, Khalid ibn Walid mengutus Ukasah. Dan kita tahu bahwa Ukasah adalah satu di antara 70.000 sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menyebutkan, di antara umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya: orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta dikai, orang yang senantiasa tidak tatayur dan menambatkan hatinya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka Ukasha berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta minhum." Engkau wahai Ukasha bagian daripada mereka. Maka para sahabat mulai satu persatu meminta didoakan seperti Ukasha. Tapi Nabi mengatakan, "Sabaqa bika Ukasha." Lah Khalid mengutus Ukasha ini untuk mengintai gerak-geri Tulaihah ini. Dan juga sahabat yang lain namanya Thabit ibn Arqam. Thabit ibn Arqam radhiyallahu anhuma. Tapi Allah takdirkan ketika perjalanan menuju Tulaihah berpapasan dengan pasukan Tulaihah. Dan Tulaihah pun membunuh kedua sahabat ini. Bayangkan, Sadatus Sahabat, sahabat-sahabat yang mulia ini dibunuh di tangan Tulaihah. Geram Khalid. Akhirnya Khalid pun melancarkan serangan dan mengobrak-abrik pasukan Tulaihah, yang akhirnya Tulaihah pun kemudian pergi minggat, meninggalkan pasukannya dengan istrinya menuju Syam. Siapa sangka orang yang pernah membunuh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pernah mengaku seorang nabi, menyesatkan banyak manusia, tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tulaihah pun kemudian masuk Islam, wa hasuna Islamu, dan baik Islamnya, subhanallah. Baik Islamnya. Bahkan dia sempat melaksanakan umrah di zaman Abu Bakar. Akan tapi dia tidak mau berjumpa dengan Abu Bakar karena merasa malu. Tapi ketika Abu Bakar mengutus Khalid dengan pasukan besar untuk memerangi Irak, maka Tulaihah, orang yang berada di samping Khalid ibn Walid dan Abu Bakar, menjadikan dia mustasyar fil harbi, orang yang patut dan layak dimintai pendapat saat peperangan. Dan ketika terjadi perang dahsyat luar biasa, maka Tulaihah dengan beraninya kemudian berperang habis-habisan sampai kemudian dia mati syahid. Sampai seorang sahabat memuji, satu Tulaihah jauh lebih baik dibandingkan 100 penunggang kuda perang. Subhanallah. Hidayah milik Allah. Ada yang Allah takdirkan, yang tadinya dia jahat kemudian dia baik. Tapi ada orang yang Allah takdirkan, yang tadinya dia istiqomah kemudian membelot dan sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri kematiannya dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala mengatakan, ingat bahwa akhir kehidupan orang, kenapa bisa sampai su'ul khatimah? Kenapa bisa sampai buruk akhir hidupnya? Dia mengatakan ada 2 tingkatan. Yang pertama, an yughalliba 'alal qalbi inda sakaratil maut syakkun aw juhudun. Ketika orang sakaratul maut, terkalahkan hatinya dengan keraguan-raguan dan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini disebabkan karena sebelum kematiannya dia justru masuk ke dalam akidah yang sesat. Dia mempelajari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, mengotak-ngatik Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Akhirnya saat kematiannya dia ragu-ragu, bahkan menentang, seperti kisah yang disebutkan dalam kitab Jawabul Kafi. Ada seseorang yang kemudian ditalkin saat sakaratul maut agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia pun justru menjawab, unkiru bila ilaha illallah. Justru aku ingkar dengan kalimat itu, kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Atau yang kedua, an yughalliba ala qalbihi indal maut amrun min umurid dunya aw syahwatun min syahawatiha. Ataupun saat kematiannya hatinya tertambat dengan dunia, dengan syahwat dan kenikmatan dunia. Seperti seseorang terkadang sudah jelas-jelas ingin dan akan meninggal dunia, tiba-tiba diberwasiat dengan urusan dunia,
dan mengatakan, jikalau Allah sembuhkan aku Haina, nanti kita akan jalan-jalan ke negeri-negeri kafir. Kita akan jalan-jalan ke tempat-tempat maksiat. Kenapa dia tidak mengatakan, kalau aku sembuh aku ingin umroh, ingin haji? Atau dengan mengatakan, kalau aku meninggal jagalah perusahaanku, jagalah kekayaan kita, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, dan begitu seterusnya. Yang dipikirkan hanya dunia dan syahwatnya saja. Maka ketika dia meninggal, itulah tanda-tanda su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari bersabda, innamal a'mal bi khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan akhirnya. Dari sini Nabi SAW senantiasa berdoa pada setiap solat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal, syarri masihid dajjal. Ulama mengatakan ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ya Allah, aku berlindung darimu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya fitnah dajjal. Ulama ketika memberikan catatan kepada fitnah hidup dan kematian, maksud kematian di sini saat sakaratul maut. Karena seorang tidak tahu bagaimana Anda diakhiri. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka Nabi SAW mengingatkan, la ta'jabu bi'amali amilin hatta tangduru bima yuhtamu lahum. Seorang jangan takjub, seorang jangan besar kepala dengan amalan yang diamalkan sampai dia bisa melihat bagaimana Allah akhiri kehidupannya. Apakah dia su'ul khatimah atau dia husnul khatimah? Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah maka dalam kehidupan ini seorang mukmin dinasihati oleh Nabi SAW untuk memandang semua hal itu baik bagi hidupnya. Bagi seorang mukmin, apakah dia fakir ataupun kaya, fakir boleh jadi itu kebaikan padanya, kaya begitu juga sama. Sakit ataupun sehat, sakit bagi seorang mukmin boleh jadi itu kebaikan bagi dia, sehat pun boleh jadi itu kebaikan bagi dia. Susah senang juga sama. Susah boleh jadi itu kebaikan bagi dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang Anda anggap benci itu sebuah kebaikan bagi Anda. Atau senang juga itu sebuah kebaikan bagi dia. Makanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzon. Berhusnudzon. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan pada kehidupan kita. Berbaik sangka kepada Allah. La'allahu khair. Boleh jadi ada kebaikan yang terkandung padanya. Makanya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin. In asabathu syarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakanat khairan lahu. Apabila ditimpa seorang mukmin itu dengan kebaikan, dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dia. Dan apabila ditimpa keburukan, dia pun bersabar dan itu kebaikan bagi dia. Dan itu tidak terdapat kecuali pada hati seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kita tidak tahu. Tetapi berhusnudzonlah kepada Allah. Karena itu pula yang menjadikan Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, ana ma'adhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya ini akan mengikuti prasangka seorang hamba. Makanya saat seseorang sakit parah, dan ini yang disenangi syaitan, maka syaitan akan terus memberikan was-was. Maka orang sakit itu dekat dengan syaitan. Karena biasanya orang sakit itu mudah putus asa. Apalagi sakitnya sudah parah, menyibukkan manusia, melihat
terlalu banyak jasa keluarga menjaga dirinya, akhirnya dia putus asa. Banyak orang-orang yang kemudian berangan-angan ingin meninggal dibandingkan hidup terus. Makanya kemudian husnullah, berbaik sangka dengan Allah itu penting. Karena tidak tahu bahwa terkadang perkara buruk itu justru baik bagi kita. Saya contohkan, di zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ada seorang ibu datang kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam dan mengatakan, "Ya Daud, apakah Rabbmu itu adil atau zalim? Apakah Rabbmu itu adil ataukah zalim?" Subhanallah, dia mengatakan seperti itu. Apakah Tuhan kita ini adil atau zalim, katanya. Maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam mengatakan, "Bala adalun." Bahkan Rabb kita ini adil. Tidak pernah zalim. Tidak pernah menimpakan sebuah musibah di luar kesanggupan kita. Akhirnya kemudian ibu ini pergi dengan kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang pas. Karena ibu ini merasa hidupnya sudah susah. Kemudian sesampainya di rumah baru dia sadar. Kemudian dia sabar. Maka ibu ini kerjanya menenun. Lah tenunan itu terkadang selesai 3 hari, kemudian dijual hanya untuk mengganjal lapar dia dan anak-anaknya. Suatu ketika dia menenun, sudah selesai 3 hari. Tiba-tiba tenunannya diambil burung. Dibawa terbang. Maka ibu ini teriak-teriak. Tetapi burung ini kemudian terus terbang. Akhirnya menghilang. Kemudian di tengah lautan, ada 10 orang peniaga, pedagang, berada di tengah lautan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan bolongnya kapalnya sehingga terombang-ambing hampir tenggelam. Tiba-tiba datang seekor burung membawa tenunan dari atas langit. Kemudian dijatuhkan persis di bawah kapal itu. Maka orang-orang pun kemudian segera mengambilnya, kemudian menggulungnya, kemudian mengganjal di tempat bocor kapalnya itu. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah selamat, kemudian orang-orang ini turun dan mendatangi Nabiullah Daud dan menceritakan kondisinya. Dia ingin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah diselamatkan Allah Azza wa Jalla, dan ia ingin memberikan kepada Nabi Daud setiap satu orang 100 dinar. 100 dinar. Akhirnya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam melihat tenunan yang diganjalkan. Kemudian teringat dengan ibu itu. Dipanggillah ibu itu. Dan ibu itu mengatakan, "Demi Allah, ini tenunan saya yang diambil oleh seekor burung." Akhirnya kemudian 10 peniaga ini memberikan setiap satu orang 100 dinar kepada ibu ini. Dan ibu ini akhirnya menjadi kaya. Terkadang apa yang kita anggap buruk menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Begitulah kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya penting istiqamah. Karena hanya orang-orang yang istiqamah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu zalimin, wa yaf'alullahu ma yasha." Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah akan berbuat sekehendaknya. Maka istiqomah itu penting, karena ini yang menjadikan husnul khotimah akhir pada kehidupan kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, maka saat kematiannya akan turun para malaikat dan membisikkan di telinganya, "Jangan takut, jangan sedih, berbahagialah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan surga bagimu." Maka mempersiapkan kehidupan sebelum kematian adalah senantiasa bertakwa kepada Allah, berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya istiqomah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan dalam posisi su'il khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, fal yatafaddal mashkur. Jazakallah khair Ustaz atas
materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya, disilahkan Anda boleh bergabung dengan kami. Bisa menelpon secara langsung ke 081. Saya ulangi ke 0811 7006 106, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk. Saya Salman Tahulending dari Jakarta. Saya seorang mu'alaf. Apakah ada doa khusus yang bisa saya panjatkan agar keluarga saya yang masih beragama lain ini bisa masuk Islam nih? Terima kasih Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Adakah doa khusus bagi keluarga Anda yang belum masuk dalam hidayah Islam? Sebenarnya tidak ada doa khusus. Akan tetapi Anda bisa berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW ketika sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ibundanya belum masuk Islam. Dan ibundanya sangat benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap hari mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Hurairah terkadang menangis. Sedih dengan perlakuan ibunya dan kasarnya ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha mengajak kepada hidayah tetapi belum mau. Sampai suatu ketika dia melihat dan mendengar ibunya mencaci maki dengan hebat akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta doa dan mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibuku mendapatkan hidayah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan mengatakan, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disakiti oleh orang-orang Taif. Kemudian dua malaikat Jabal menawarkan dirinya untuk menimpakan gunung kepada siapapun yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, orang-orang kafir itu. Mereka tidak tahu aku seorang nabi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari turunan mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Anda sudah mu'alaf, masuk dalam Islam, maka berdoalah di waktu-waktu yang sangat mustajab. Selepas sholat, di sepertiga malam, di antara adzan dan qomat, saat hujan, berdoa kepada Allah. Sebut satu-satu keluarga Anda. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar satu persatu diberikan hidayah. Dan bukan mustahil bagi Allah. Walaupun sesuatu dianggap mustahil bagi kita, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang secara zahir tidak mungkin bertobat. Siapa bilang? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Wahsy. Bayangkan, dia membunuh manusia yang dicintai Nabi hanya karena ingin merdeka dan mendapatkan harta. Tapi siapa sangka Wahsy bertobat. Kemudian dia menebus karena pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasul. Akhirnya dia ingin membunuh orang yang sangat dibenci Rasul. Di tangan dia, Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, dibunuh dengan tombaknya. Oleh karena itulah maka jangan pernah putus asa. Terus berdoa. Dan berdoa saja tidak cukup tentunya. Anda harus mengambil sebab dengan menampakkan akhlak Islam, bahwa agama yang baru yang Anda anut hari ini, agama Islam adalah jauh lebih baik dibandingkan agama sebelum Anda. Tampakkan akhlak, tutur kata yang baik.
Ajak mereka dengan kelembutan. Dan terus berdoa kepada Allah agar mereka dapat hidayah. Boleh jadi itu menjadi langkah awal dan penyebab keluarga Anda mendapatkan hidayah. Dan saya juga mengajak kepada seluruh para pendengar untuk mendoakan keluarga yang bertanya agar satu keluarga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk ke dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Salman Tahu Landing ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kali ini dari Sukri di Pejaten, Jakarta. Di zaman yang penuh fitnah ini, kami mohon doakan kami agar dikuatkan iman dan Islam. Pertanyaan saya, apakah boleh kami meminta doa kepada orang alim ini, Ustaz? Syukron atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Meminta doa kepada orang alim, selama orang alim itu masih hidup, kemudian permintaan Anda bukan sesuatu yang mustahil, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi paceklik hebat. Tidak turun hujan lama sampai mulai manusia kelaparan, ternak-ternak mulai berjatuhan karena kelemahan, karena tidak ada makanan. Akhirnya para sahabat datang kepada Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah turunkan hujan kepada mereka. Para sahabat datang kepada Abbas. Dan ini salah satu tawasul yang dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan adalah meminta doa kepada orang alim. Minta doa kepada para ulama, kepada orang saleh. Doa kebaikan bagi hidup kita. Ingat kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, mengatakan di hadapan para sahabat bahwa akan datang kepada kalian. Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais ibn Qaran, Uwais al-Qarani. Rasul tidak pernah berjumpa dengan Uwais ini, padahal hidup di zaman Rasulullah. Yang menghalangi tidak berjumpanya Uwais dengan Rasul itu karena sibuknya Uwais merawat ibundanya, dan dia orang yang paling birrul walidain. Maka Nabi SAW menyarankan para sahabatnya, kalau berjumpa dengan Uwais, mintalah doanya. Mintalah doanya. Nah, orang yang mendengar hadis ini salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sepeninggal Rasul ketika dia menjadi khalifah setelah Abu Bakar, kalau ada rombongan dari Yaman, dia selalu mengatakan afikum Uwais, afikum Uwais. Apakah ada Uwais di antara kalian? Apakah ada Uwais di antara kalian? Sampai berkali-kali rombongan haji dari Yaman tidak ada Uwais. Sampai akhirnya Allah takdirkan berjumpa pula Umar dengan Uwais pada rombongan haji yang berikutnya. Dan Umar pun meminta didoakan. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu. Artinya meminta doa kepada orang saleh, kepada orang alim. Padahal kita tahu Umar jauh lebih mulia dibandingkan Uwais. Umar seorang sahabat, khulafaur rasyidin, orang yang dijanjikan masuk surga. Uwais tidak. Dia tabi'in, bukan sahabat. Tidak dijanjikan masuk surga. Tetapi Nabi hanya mengatakan doanya, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia sudah bersumpah kepada Allah, maka tidak akan meleset setiap permintaannya. Artinya di sini dibolehkan. Anda boleh datang kepada orang alim, kepada orang soleh, minta doa kebaikan kepada mereka, dan itu bentuk tawasul. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Sukri di Pejaten, Jakarta. Baik, pertanyaan berikut sudah masuk nih Ustaz dari Kartika di Singapura. Jika kita menganggap hidup kita selalu dalam keadaan susah, apakah itu kita telah berprasangka buruk kepada Allah? Jazakallah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Dan begitulah hari-hari Allah putarkan di antara manusia. Terkadang manusia itu tertawa, terkadang menangis. Terkadang senang, terkadang susah. Terkadang berkumpul, terkadang berpisah. Terkadang hidup, terkadang mati. Begitulah hidup manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam satu kondisi mustahil. Tidak mungkin orang itu susah terus dan tidak pernah senang. Tidak pernah orang itu senang dan tidak pernah susah.
Tidak pernah orang itu tertawa terus dan tidak pernah menangis. Dan tidak pernah orang menangis terus dan tidak pernah tertawa. Hidup manusia akan diputarkan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah Anda katakan Anda ini susah terus. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi nikmat kepada manusia itu dengan adil. Seadil-adilnya. Seadil-adilnya Allah telah memberikan nikmat kepada manusia. Tentu dengan nikmat yang berbeda. Terkadang ada orang kaya, banyak duitnya. Dia sanggup membeli makanan dan lauk pauk dengan berbagai macam lauk pauk dengan jumlah yang banyak. Terkadang tidak sanggup memakannya. Makan ini kolesterol, makan itu darah tinggi, makan ini jantung, makan ini macam-macam. Tapi ada orang miskin, dia sanggup memakan apa saja dan tidak takut penyakit-penyakit yang ditakuti orang-orang kaya. Dan dengan santainya dia bisa melahap dan menyantapnya. Artinya satu diberikan kenikmatan ini dan yang lain diberikan kenikmatan itu. Allah sudah membagi-bagi nikmat itu secara adil. Maka jangan pernah menganggap bahwa orang itu susah terus. Dan jangan kemudian orang terperdaya ketika diberikan kesenangan terus. Karena Anda akan susah. Ya. Maka ketika kemudian seseorang kemudian menyangka dirinya susah terus, apakah ini termasuk su'udhan? Ya, termasuk su'udhan. Dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa kekayaan itu adalah kaya hati. Dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Ketika hati ini sempit, maka dunia sempit bagi dia. Ketika hati ini lapang, maka dunia akan lapang bagi dia. Oleh karena itulah maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan kehidupan Anda. Dan jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah Allah menghinakan dirinya. Tetapi berbaik sangkalah bahwa jangan-jangan kesusahan yang saya alami adalah bentuk untuk menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Karena wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk bagi kehidupan Anda itu rupanya itu sebuah kebaikan bagi Anda. Yusuf alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam sumur. Dijual dengan harga yang murah. Jadi budak. Kemudian dipenjara. Kemudian difitnah lagi. Dipenjara lagi. Bertahun-tahun hidup di penjara. Tapi akhirnya apa? Akhirnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu kebaikan bagi Yusuf. Di akhir cerita Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, bendaharawan Mesir. Penguasa Mesir. Ummu Salamah ditinggal meninggal suaminya. Suami yang pernah dicintainya. Bahkan ketika banyak laki-laki datang kepada Ummu Salamah menawarkan diri setelah kematian Abu Salamah, dia mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa bilang? Rupanya selang beberapa tahun setelahnya datang Nabi SAW melamarnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk rupanya baik bagi Allah. Seorang wanita, dia memiliki penyakit ayan. Kalau datang penyakitnya tersingkap-singkap auratnya. Dia tidak tahan. Menganggap itu keburukan bagi dia. Datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan agar aku sembuh. Karena kalau aku datang penyakitku, tersingkap-singkap auratku. Maka Nabi SAW berikan pilihan, in sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar, kau dapat surga. Tapi kalau tidak sabar, kau akan berdoa supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Dia milih sabar, subhanallah. Karena dia tahu bahwa kesabaran akan mengantarkan dia ke dalam surga. Jadi, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi senantiasa tanamkan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat tidak saja bagi penanya tapi juga bagi kita semuanya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Sabarudin di Batam nih Ustaz. Banyak tayangan di media sosial yang katanya ketika orang meninggal dalam keadaan sholat adalah husnul khatimah. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya sunnah, alhamdulillah. Dijelaskan oleh
Imam Ibnul Qayyim bahwa manusia saat menutup dirinya di dunia ataupun saat kematiannya itu ada 4 kondisi. Yang pertama, orang yang dalam hidupnya dia memang seorang mukmin, orangnya soleh. Kemudian ketika dekat ajalnya semakin soleh. Jadi ketika sakit parahnya justru makin rajin ibadahnya, melebihi ketika sehatnya. Kemudian dia meninggal. Maka ini manusia yang paling mulia, husnul khatimah. Yang kedua, orang yang dalam kehidupannya mungkin dia seorang kafir atau fasik, tapi saat menjelang ajalnya dia pun bertobat menjadi seorang muslim atau menjadi seorang yang soleh. Maka kemudian dia meninggal seperti itu, maka dia husnul khatimah, seperti kisah orang yang membunuh 99 jiwa kemudian digenapkan 100 jiwa dengan membunuh seorang pendeta. Akhirnya dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Dan yang ketiga, orang yang dalam kehidupannya kafir, fasik, saat menjelang kematiannya makin kafir, makin fasik, bukan bertobat, maka dia seburuk-buruk manusia. Dan yang keempat, orang yang dalam hidupnya mukmin atau kafir, tiba-tiba dia tambah kafir, tiba-tiba kemudian yang fasik ini tidak mau bertobat, ya. Jadi dia awalnya kafir ataupun awalnya mukmin kemudian dia kafir, atau dia seorang yang soleh kemudian fasik, kemudian dia meninggal seperti itu, maka ini su'ul khatimah. Itulah 4 keadaan. Dan ulama menggolongkan ketika bicara tentang tanda-tanda alamah husnul khatimah adalah yang zahir. Salah satunya adalah meninggal di tempat-tempat ibadah saat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau Anda diberikan kesukaan untuk sholat, dimudahkan untuk sholat, senang dengan sholat, sholat wajib, sholat malam, sholat sunnah, senang rasanya Anda, disenangkan dengan sholat. Kemudian Anda senantiasa berdoa, ya Allah, amitni ala sholat, matikan aku dalam kondisi sholat. Maka orang itu diwafatkan dalam kebiasaan sehari-harinya. Tapi Anda kalau gemar maksiat, gemar melakukan dosa besar, maka boleh jadi Anda akan meninggal seperti itu. Karena orang akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan hidup di dunia. Kalau pertanyaannya apakah seseorang ketika sholat meninggal dunia ini tanda-tanda husnul khatimah, bisa jadi. Itu penjelasan para ulama. Wallahu a'lam.